Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, mata kuliah Keamanan Sistem, akan memaparkan materi SQL Injection untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 3. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Najwa Syafa Zahra dan rekan saya Renanda yang akan memaparkan materi pada hari ini. Nah, yang pertama terdapat konsep dasar SQL Injection. SQL Injection merupakan teknik serangan keamanan di mana seseorang menyerang atau menyisipkan atau menyuntikkan perintah SQL berbahaya ke dalam input aplikasi untuk memanipulasi atau mengambil kontrol basis data yang mendasarinya. Serangan ini memanfaatkan celah keamanan dalam validasi input dan konstruksi query SQL. Nah, terdapat juga cara kerja dari injection SQL. Yang pertama adalah input query atau data yang tidak aman. Aplikasi menerima input dari pengguna seperti formulir login, kolom pencarian, atau URL, dan menggunakan input tersebut untuk membuat perintah SQL. Yang kedua, manipulasi query. Jika tidak divalidasi dengan benar, penyerangan dapat menyisipkan kode SQL tambahan ke dalam input yang diteruskan ke server basis data. Yang ketiga, eksekusi oleh server. Server yang mengeksekusi query yang dimodifikasi seringkali mengakibatkan akses data tidak sah, manipulasi data, eksekusi perintah berbahaya. Nah, di sini terdapat beberapa jenis serangan SQL injection. Yang pertama, classic SQL injection, di mana penyerang memodifikasi query SQL yang langsung diinput. Yang kedua, blind SQL injection, di mana penyerangan tidak melihat hasil query langsung, tetapi mendapatkan informasi melalui respons aplikasi yang diserang. Yang ketiga, Union-based injection, di mana penyerang menggunakan union untuk menggabungkan hasil query tambahan. Yang keempat, error-based injection, yang di mana memanfaatkan pesan error untuk mengungkapkan informasi struktur basis data. Yang kelima, time-based blind injection, di mana penyerang menggunakan perintah seperti sleep untuk menentukan keberhasilan serangan berdasarkan waktu respons. Nah, di sini ada beberapa dampak yang ditimbulkan ketika terkena serangan SQL injection. Yang pertama, kebocoran data. Informasi sensitif seperti kredensial pengguna, data pelanggan, atau data perusahaan dapat dicuri oleh hacker atau si penyerang. Yang kedua, manipulasi data. Data-data penting yang terdapat di aplikasi dapat diubah atau ditambah atau bahkan dihapus oleh hacker tersebut atau penyerang tersebut. Yang ketiga, pengambilan server. Dalam kasus yang parah, penyerang dapat mengakses administratif pada aplikasi tersebut. Dan yang keempat, hacker dapat menyebabkan kerugian finansial. Kerugian karena downtime, pelanggaran data, dan dampak hukum. Jadi, sang pemegang database dapat terkena pelanggaran data atau bahkan dampak hukum karena bisa saja hilangnya data-data pengguna atau data-data perusahaan yang hilang atau dicuri atau bahkan dijual oleh pihak lain
dari si hacker tersebut. Nah, di sini juga terdapat solusi jika kalian terkena serangan SQL injection. Yang pertama, hentikan serangan aktif. Jadi, segeralah kalian hentikan layanan atau fitur yang diserang untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Lalu, blokir akses mereka melalui firewall atau konfigurasi server. Yang kedua, identifikasi dan analisis. Nah, di sini kalian harus identifikasi, cari aktivitas mencurigakan seperti query yang dimodifikasi atau input yang tidak bisa, dan catat pola penyerangan. Setelah itu, analisis bagian aplikasi yang menerima input dan membentuk query SQL yang tidak valid. Yang ketiga, perbaiki kerentanan. Setelah itu, tingkatkan keamanan aplikasi, lalu uji dan pantau secara berkala. Nah, di sini juga ada beberapa alat-alat yang dipakai untuk kita mengerjakan atau latihan SQL injeksi. Yang pertama adalah SQL Map, yang merupakan alat otomatisasi berbasis Python yang dirancang untuk mendeteksi dan mengeksploitasi kerentanan SQL injection pada aplikasi web. SQL Map mendukung berbagai jenis database seperti MySQL, PostgreSQL, dan Oracle, serta dapat mengekstrak data, mengambil struktur database, hingga mengubah isi database. Yang kedua, Metasploitable adalah mesin virtual yang dirancang untuk tujuan pengujian keamanan dan pelatihan penetrasi. Sistem ini sengaja dibuat rentan untuk mensimulasikan serangan dunia nyata seperti SQL injection, cross-site scripting, dan remote code execution. Yang ketiga, Burp Suite adalah alat untuk pengujian keamanan aplikasi web. Alat ini digunakan untuk menganalisis, mencegat, dan memodifikasi permintaan serta tanggapan HTTP. Burp Suite membantu peneliti keamanan dalam mengidentifikasi kerentanan seperti SQL injection, XSS, dan CSRF. Nah, di sini terdapat langkah-langkah bagaimana caranya kita mengaplikasikan SQL injection yang akan dipaparkan oleh rekan saya, Reynan. Dipersilahkan. Oke, baik. Untuk selanjutnya saya akan memaparkan langkah-langkah dari SQL injection ini. Nah, pertama sebelum kita melakukan pada kali Linux, pertama adalah kita login ke Metasploitable-nya. Kita login dengan username msf admin dan passwordnya msadmin juga. Nah, ini tujuannya untuk mengakses sistem Metasploitable untuk mengelola aplikasi target dan memastikan layanan web jalan. Nah, jadi Metasploitable ini adalah target kita atau web target kita untuk kita injeksi SQL-nya. Jadi seperti itu. Pertama kita harus login dulu. Lalu setelah login kita kita config IP-nya jadi agar tahu si website tersebut tuh biar bisa dimasukin gitu langsung. Nah, terlihat ya tujuannya untuk menemukan IP Metasploitable yang digunakan untuk mengakses aplikasi target dari browser Kali Linux. Nah, jadi caranya adalah if config lalu kita akan ketemu IP dari target browsernya. Next. Langkah selanjutnya yaitu salin IP dan buka browser dan login ke DVA, username admin, password, dan passwordnya password. Nah, jadi kan sebelumnya itu kita sudah mendapatkan IP dari Metasploitable-nya. Nah, kita copy IP tersebut lalu kita paste pada web browser pada Kali Linux. Ini tuh bertujuan untuk kita masuk ke webnya. Lalu setelah masuk webnya kita akan pilih DVWA. Nah, habis dipilih DVWA, kita input username-nya admin, lalu passwordnya adalah password. Kita login, lalu akan masuk ke langkah selanjutnya. Nah, setelah login dengan admin tadi, user admin, kita langsung pilih tingkat keamanannya ke low, karena ini untuk memudahkan kita untuk injeksi. Lalu kita input SQL-nya ID user 1. Nah, ini tujuannya untuk membuat aplikasi lebih rentan untuk mempermudah pengujian eksploitasi dan mengidentifikasi respon aplikasi terhadap input sederhana. Nah, jadi sesuai dengan tujuannya yaitu dibikin low itu untuk mempermudah dan ini untuk input 1 untuk mengetes saja. Next.
Nah, setelah input 1, kita langsung masuk ke Boop Suite-nya. Dimana kita di sini untuk mengaktifkan proxy intercept dan intercept-nya pada proxy Boop Suite-nya. Tujuannya untuk mencegat atau menganalisis request yang dikirim ke server untuk melihat detailnya, seperti URL dan cookies-nya. Nah, jadi misalkan kalau kita ngaktifin intercept, maka kita akan bisa mendapatkan URL dan cookie-nya. Oke, kita next. Untuk langkah selanjutnya yaitu atur proxy di browser. Biasanya 127.0.0.1 portnya 8080 dan HTTPS. Nah, langkahnya yaitu kita perlu ke setting, nanti di pojok kanan ada setting, lalu kita scroll sampai bawah, habis itu kita ke setting kembali. Nah, baru tuh muncul yang gambar ini. Nah, lalu kita atur, nah tadinya pasti no proxy, kita langsung atur manual proxy configuration, dimana kita atur seperti atas. Nah, tujuannya ini untuk mengarahkan semua traffic dari browser melalui Boop Suite untuk menangkap dan modifikasi request-nya. Jadi kita bakal bisa mendapatkan data-data dari browser tersebut, nanti dikasih ke Boop Suite-nya. Oke, next. Nah, untuk langkah selanjutnya, kirimkan input user ID sama dengan 1 dan refresh halaman. Nah, tujuannya untuk menangkap request lengkap untuk digunakan oleh SQL Map dan eksploitasi lebih lanjut. Di sini kita uji coba kembali. Misalkan kita input 1, habis itu kita submit, lalu kita refresh, maka Boop Suite-nya akan muncul seperti ini. Nah, ini adalah data-data untuk kita eksploitasi nantinya. Nah, di sini ada cookie juga bisa buat eksploitasi pada SQL Map nantinya. Oke, next. Nah, untuk langkah selanjutnya kita langsung masuk ke SQL Map. Kita jalankan SQL Map untuk mendeteksi kerentanan terlebih dahulu. Caranya kita deklarasi SQL Map, menu atau URL, kita copy paste tadi URL pada web tersebut, lalu cookie-nya juga kita copy paste, maka akan muncul seperti ini. Setelah melakukan copy paste, kita cari database-nya. Caranya sama seperti tadi, kita tambahkan --dbs, dimana kita untuk mencari database tersebut kita tambahkan --dbs tersebut. Nah, setelah meng-enter, maka akan mendapatkan ini, fetching database names, available database 7. Nah, di sini ada 7 database, DVA, information, metaloid, dan lain-lainnya. Jadi, setelah DBS ini kita bisa lihat database apa aja dalam browser tersebut kita dapatkan. Next. Nah, selanjutnya, setelah kita mendapatkan database, kita bisa memilih database tersebut. Dari 7 database, kita memilih misalkan DVWA. Nah, lalu DVWA tersebut pengen dilihat tablesnya dalam DVWA apa aja. Kita next. Jadi langkah selanjutnya adalah tinggal ditambahkan --tables, maka akan muncul seperti ini, guest books dan user. Nah, untuk langkah selanjutnya kita periksa kolom dari tabel. Nah, langkahnya sama seperti sebelumnya, yaitu SQL Map, menu, link web tadi, cookie, link security-nya, min.d database, nama tabel, columns. Nah, setelah mengetikkan sintaks ini, maka akan keluar seperti ini. Jadi ini adalah kolom yang ada di dalam table user dan di database DVWA. Next, setelah kita mendapatkan semua, kita langsung dump nih. Dump itu buat apa? Dump itu untuk mengekstrak semua insert yang ada di dalam tabel atau yang ada di dalam tabel user. Di sini deklarasinya user ya. Berarti yang ada dalam tabel user. Jadi dump itu untuk mengekstrak intinya. Maka setelah dipencet maka akan muncul seperti ini. Oke, langkah selanjutnya kita akan masuki demo. Nah, oke, untuk langkah selanjutnya kita pertama-tama sesuai dengan langkah-langkah kita sertakan tadi. Jadi pertama kita harus login ke Metasploitables, di mana ini adalah target kita. Kita login sebagai adminnya, nsf admin, lalu passwordnya sama. Nah, setelah kita login ke dalam Metasploitable-nya, maka kita harus mengkonfig IP-nya atau mengetahui IP dari Metasploitable tersebut. Caranya adalah ifconfig. Kita enter. Nah, di sini kita bisa lihat Ethernet address-nya 192.168.10.5 dan broadcast-nya 192.168.10.255 dan subnet-nya 255.250.250.0. Nah, di sini yang kita pakai adalah 192.168.10.5-nya. Nah, setelah kita tahu dari IP tersebut, kita ketik saja pada browser pada Linux ya, 192.168.10.5. Kita enter. Nah, setelah kita enter, maka akan masuk ke web Metasploitable-nya. Di sini kita ada 4 pilihan,
twiki, php myadmin, multi dae, dan dvwa, dan web dvwa. Nah, kita sebagai contoh kita pakai dvwa aja karena sesuai dengan ppt. Kita klik dvwa-nya. Nah, setelah kita klik dvwa, langkah selanjutnya kalau sudah di sini, maka kita harus melakukan security-nya. Kenapa? Agar kerentanan dari web dvwa ini makin bertambah. Kita set low, kita submit. Nah, setelah kita submit, maka kerentanannya makin bertambah nih. Jadi makin gampang kita injeksi SQL. Lalu kita SQL injection. Ke SQL injection, kita tes terlebih dahulu, kita inputkan 1. Nah, maka belum terjadi apa-apa. Caranya, jika ingin mendapatkan cookiesnya, kita harus pergi ke website-nya. Di mana di sini proxy, intercept, dan intercept off-nya ini kita hidupkan. Intercept off-nya ini dihidupkan untuk menangkal semua URL atau cookiesnya nanti yang diberikan dari webnya. Kita intercept-nya di-on-kan, lalu kita pergi ke web browser lagi. Nah, di sini kita pada web browser juga kita settings proxy-nya kita sesuaikan dengan website tadi. Pertama tadi ke settings, habis itu kita ke settings kembali, paling bawah scroll. Nah, di sini kita setting 127.0.0.1, portnya 8080. Nah, ini dapat dari mana? Ini itu dapat dari metasploitable-nya di sini nih. Nah, 127.0.0.1 dan subname-nya jadi kita tuliskan di sini. Kita oke. Setelah itu kita kembali ke web tadi. Kita inputkan 1 untuk tes kembali, lalu kita refresh. Nah, otomatis kita mendapatkan data-data dari web tersebut. Ada host, ada user agent, ada accept. Lalu di sini yang terpenting adalah cookiesnya. Nah, di cookies ini kita memerlukan cookies ini akan berguna untuk injeksi nanti pada alat atau tools SQL Map-nya. Oke, selanjutnya kita langsung masuk ke terminal lah. Di mana kita harus mendeklarasikan SQL Map dulu. SQL Map. Enter. Nah, di sini sudah berjalan. Di sini ada sintaks-sintaksnya kayak missing min d, min u, min l, min m, dash r, dash g, dash c, dan lain-lain. Nah, di sini untuk menginjeksi kita memerlukan URL dan cookiesnya. Dimana dimana URL dan cookiesnya adalah sesuatu yang hal yang sangat penting untuk menginjeksi dari web browser. Oke, mari kita coba SQL Map menu. Caranya adalah SQL Map menu. Habis itu kita kutip. Habis itu menu ini diartikan untuk URL. Maka setelah dikutip, kita balik ke web browsernya. Ini kita kopas, kita copy, lalu kita paste di sini. Nah, habis itu kita tanda kutip lagi. Lalu min atau dash cookie. Lalu kita kutip kembali. Nah, dapat cookie-nya kita dari sini. Security sampai 4 ini. Kita copy. Lalu kita paste. Habis itu kita kutip kembali. Nah, ini kita deklarasikan atau kita tuliskan sintaks ini untuk memasuki URL dan cookies-nya. Kita enter. Nah, maka udah oke, udah berjalan. Testing connection berhasil. Selanjutnya, caranya agar kita dapat melihat database dari dalam web browser tersebut atau web browser tadi. Kita tuliskan dash dbs. Nah, ini diartikan untuk kita mendapatkan database apa saja yang ada di web tersebut. Kita enter. Setelah di prompt, maka akan menghasilkan 7 database, yaitu DVWA, Information Schema, Metapod, MySQL, OWASP, SP10, TikiWiki 195. Nah, selanjutnya setelah kita mendapatkan database, kita bisa memilih salah satu database yang pengen kita injeksi SQL. Contohnya kita di sini karena tadi masuknya DVWA, maka kita akan masuk DVWA. Caranya adalah min dash DVWA atau nama database-nya. Lalu kita kalau ingin mengetahui tablesnya apa aja dalam database tersebut, caranya adalah dash tables. Kita enter. Nah, maka akan nge-prompt tuh. Kita mendapatkan dua
tables dalam database DVWA, yaitu guestbook dan users. Nah, dari dua tables ini yang paling menarik berarti user ya. Karena kenapa? Kalau misalkan kita bisa hack user, maka kita bisa masuk ke akun user tersebut. Maka coba kita injeksi akun dari tables user tersendiri. Caranya adalah sebelumnya kita lihat terlebih dahulu dalam tables user. Caranya deklarasinya adalah t habis itu users. Ada kolom apa aja? Caranya adalah columns. Nah, kita enter. Nah, di tabel user sendiri ada berapa kolom? Ada 6 kolom. User, avatar, first name, last name, password, dan user ID. Nah, caranya jika kita ingin melihat semua isi dari tabel user tersendiri tadi dalam PPT, caranya adalah kita ngedump. Oke, mari kita coba. Cara sama. Dash d nama tabelnya, dash t nama tabelnya, habis itu dash dump. Kita enter. Nah, di sini maka dia akan meng-crack atau mencari data-data yang ada di dalam database tabel tersebut. Nah, di sini sudah ketemuan. Pertama ada ID usernya 12345, lalu admin Gordong 1377, Pablo, dan Smithy. Nah, di sini passwordnya. Di sini adalah bentuk hashnya sebelum diubah menjadi enkripsi, data enkripsi plain text-nya. Lalu, nah, pas pertama kita masukkan sebagai user admin. Nah, password adalah password, sesuai dong. Nah, berarti kalau misalkan kita mau masuk sebagai Gordon, berarti kita bisa menggunakan ABC ini passwordnya. Jadi bisa disesuaikan. Nah, ini adalah cara untuk menginjeksi SQL pada web browser. Contohnya seperti ini. Jadi mungkin cara untuk menginjeksi SQL pada kesempatan kali ini seperti ini saja. Untuk selanjutnya adalah kesimpulan. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulannya, SQL injection adalah ancaman yang serius. Tetapi dengan langkah-langkah pencegahan yang tepat, dampaknya dapat diminimalkan. Setelah insiden terjadi, fokuslah pada mitigasi kerusakan, perbaikan kerentanan, dan pembelajaran dari insiden untuk meningkatkan masa depan. Mungkin seperti itu saja dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.